eh, tahlil tidak pernah dilakukan pada zaman Nabi, waktu Nabi wafat dan sebagainya. Ini pertanyaan yang berlebihan. Jadi kalau beragama itu langsung, Nabi melakukan enggak? Kalau Nabi enggak, ya jangan dilakukan. Syariat itu tidak hanya yang dilakukan Nabi. Agama tidak hanya yang dilakukan Nabi. Yang dilakukan Nabi, ia dicontoh. Ada yang diucapkan oleh Nabi, dan yang diucapkan Nabi difahami, ditafsir oleh para ulama, menjadi bermacam-macam pemahaman. Ada diamnya Nabi, namanya ikrar, takrirnya Nabi. Itu juga menjadi sebuah syariat. Sekarang untuk menilai bukan langsung Nabi melakukan atau tidak, bukan begitu, itu kalimat yang berlebihan. Ini bertentangan enggak dengan ajaran Nabi? Kalau alasannya Nabi tidak pernah melakukan, alangkah banyaknya keharaman dan semuanya neraka. Misalnya, dicampurnya antara sesuatu, akhirnya majlis, radio, televisi, oh itu kan urusan dunia. Nabi nggak menjelaskan urusan bid'ah, nggak ada bedaan antara dunia sama akhirat. Nabi hanya mengatakan kulla bid'atin dolalah. Nggak ada Nabi mengatakan kulla bid'atin diniyatin dolalah. Nggak begitu Nabi mengatakan kulla bid'atin dolalah, semua bid'ah dolalah. Ini permasalahan seseorang dikit-dikit langsung yang tidak dilakukan Nabi, maka Nabi sampai berani berlebihan. Kaidah ini bermasalah. Adzan 2 di hari Jumat ini adalah dilakukan sahabat Nabi. Dari Sayyidina Utsman dan sahabat semuanya melakukan adzan 2 dan punya tujuan. Apakah berani berkata zaman Nabi saja nggak ada adzan 2? Lihat, yang nggak mau adzan 2 biasanya pakai seragam. Nabi saja tidak melakukan. Dia tidak sadar waktu dia ngomong begitu telah mencaci Sayyidina Utsman adalah melakukan kesalahan besar, karena Sayyidina Utsman mengadakan apa? Adzan 2. Sholat tarawih dengan seperti yang Anda lakukan itu adalah dikumpulkan Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi kenapa kok Sayyidina Umar tidak dikatakan bid'ah? Kenapa Sayyidina Utsman juga tidak dikatakan bid'ah yang demikian itu? Mereka adalah, pertama adalah sahabat Nabi dan mereka adalah ulama, mengerti tentang mana yang dilarang Nabi SAW. Kemudian di saat melakukan sesuatu kemudian diikuti oleh orang lain, para ulama-ulama yang lainnya, pasti ini adalah karena sesuatu itu tidak melanggar Rasulullah SAW. Sehingga disepakati masalah adzan 2 adzan itu sepakati dari masa ke masa. Sekarang ada orang muncul akhir zaman seolah lebih hebat daripada Sayyidina Utsman, lalu pengen mengembalikan kepada Rasulullah adzan 1. Kalau Anda tidak adzan pun sholat Jumat tetap sah kok Jumatan Anda. Nggak pakai adzan. Kalau adzan 2, sunnah khulafaur rasyidin Sayyidina Utsman bin Affan. Saya kalau seandainya saya harus khutbah di tempat yang adzannya 1, saya nggak terlalu mempermasalahkan. Akan Nabi jangan sampai mencaci adzan 2 lalu dikatakan bid'ah gara-gara kaidah tadi. Pada zaman Nabi nggak ada. Wah, ini bahaya sekali. Tapi masuk dalam satu naungan riwayat hadis Nabi SAW. Contohnya zikir diperintahkan Nabi, zikirlah dengan cara apa saja. Yang penting zikirmu adalah dengan cara benar, dengan adab yang benar. Tapi kalau zikirnya dibarengi keharaman, ya nggak benar. La ilaha illallah lagi perempuan sampai cubit-cubitan, ya haram. Kalau zikir kumpul kemudian bersama, haram. Tak tahu alasannya. Nabi pun tidak mengajarkan zikir bareng-bareng. Innalillah. Kan Nabi sudah nyuruh berzikir banyak. Jadi gara-gara pertanyaan seperti tadi itu, kami yakin bukan pertanyaan ibu sendiri, dari orang yang sok